Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang prajurit sekaligus pemburu yang tinggal di gurun tandus yang dipenuhi zombie. Tugasnya adalah menangkap warga sipil dan menyerahkan mereka kepada sisa-sisa militer dan jenderal bedah yang brutal. Ketika ia menangkap gadis setengah zombie dan setengah manusia, ia menjadi yakin bahwa gadis itu adalah kunci untuk mengakhiri kiamat. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Wormwood Apocalypse yang dirilis pada tahun 2021. Langit Australia telah berubah menjadi hamparan kelabu yang sunyi, seolah dunia telah menua dan menyerah pada kebusukan. Gurun tandus membentang sejauh mata memandang. Hanya dihiasi kerangka kendaraan dan sisa bangunan yang runtuh. Angin kering membawa aroma daging busuk yang membusuk di bawah matahari. Di tengah kehancuran itu, sebuah truk baja bergerak lambat, menderu di atas tanah berdebu. Kendaraan itu terlihat seperti mesin perang dari mimpi buruk, berlapis logam, berduri, dan dipenuhi tangki berisi cairan hitam yang mendidih pelan. Secrets line the bones, the bridge past the lake, on a gathering storm, and dreams that don't be a single thing that Di balik kemudi duduk Chris, seorang mantan prajurit elit yang kini hidup sendirian di antara neraka dunia. Wajahnya ditutupi masker gas, matanya kosong tapi fokus, seolah seluruh harapannya telah dikubur bersama peradaban. Ia berhenti di tengah gurun, menatap seekor zombie yang tersandung menuju arahnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menembak kepala makhluk itu dan darah hitam menyembur deras ke dalam wadah baja di tangannya. Darah itu bahan bakar yang kini menggerakkan segalanya. Dunia baru telah menemukan energi baru, meski bersumber dari kematian. I got barrels for you. Setiap malam, Chris melaporkan hasil pemburuannya melalui radio kepada seseorang yang ia sebut The Surgeon General. Suara di ujung sana terdengar tenang, berwibawa dan meyakinkan. Sosok ilmuwan yang katanya berusaha menemukan penyembuhan untuk wabah zombie. Chris yang dulu hidup dengan disiplin dan kepatuhan militer percaya padanya. Ia percaya bahwa tugasnya membawa harapan bagi umat manusia, bahwa darah yang ia kumpulkan adalah langkah menuju dunia baru. Tapi di balik keyakinan itu, ia menyembunyikan kesepian yang memakan batinnya pelan-pelan. Hey! What's on the menu? Condition. Lovely skull. Well done. Sector 8. Suatu hari The Surgeon General memberinya misi baru. Ia harus menemukan seorang gadis bernama Grace yang dikatakan memiliki kekebalan aneh terhadap infeksi. Dia kunci penyembuhan, kata sang ilmuwan. Tangkap hidup-hidup. Tanpa bertanya, Grace menerima perintah itu. Ia mempersiapkan kendaraan, memeriksa senjata, dan melaju ke arah utara. Dalam perjalanan, ia berhadapan dengan kawanan zombie, para perampok, dan kelompok penyintas yang telah kehilangan akal. Dunia ini bukan lagi tempat bagi manusia yang beradab.
Setelah pengejaran sengit di antara reruntuhan kota tua, Reese akhirnya menangkap Grace. Gadis itu tampak lemah, tapi matanya berkilau dengan cahaya aneh. Seolah sesuatu yang tidak manusiawi bersembunyi di dalam dirinya. "Aku bukan siapa-siapa," katanya lirih ketika Reese menodongkan senjata. Tapi sesuatu di nada suaranya membuat Reese ragu. Reese membawa Grace ke markas militer seperti diperintahkan, tapi sesampainya di sana, nuraninya mulai terguncang. Fasilitas itu bukan tempat penelitian, melainkan rumah jagal. Di balik dinding kaca, manusia dikurung bersama zombie untuk eksperimen. The Surgeon General muncul dengan jas lab bernoda darah, menepuk bahu Reese dengan senyum puas. "Kerja bagus, prajurit. Kau baru saja membawa kita satu langkah lebih dekat menuju akhir wabah." Tapi di matanya ada kilatan kegilaan yang sulit disembunyikan. Reese diam, hatinya berdegup cepat ketika ia melihat Grace dibawa ke ruang bawah tanah. Get her inside. Wait. Wait. Malam itu suara jeritan menggema di seluruh kompleks. Reese menyelinap turun dan menemukan Grace diikat di meja logam. Tubuhnya disayat dengan pisau bedah. Di sekelilingnya tabung-tabung berisi cairan merah dan hitam, bercampur seperti racun dan darah. Para ilmuwan menulis catatan dingin sementara gadis itu meronta. "Dia bukan obat," gumam Reese, natap ngeri. "Kalian membunuhnya." Kemarahan meledak. Ia menembak penjaga, menghancurkan kaca dan memutus rantai di tangan Grace. Bersama-sama mereka melarikan diri ke padang malam yang sunyi, di bawah sinar bulan yang pucat. Initiated. Combine. Dalam pelarian itu, mereka nyaris dibunuh oleh sekelompok penyintas bersenjata. Namun sebelum peluru pertama menembus udara, seorang pria berteriak, "Tahan, itu Grace." Dialah Barry, pria dengan wajah keras dan bekas luka lama. Di sampingnya berdiri Brooke, saudari kembar Grace, wanita dengan kekuatan yang tak lagi manusiawi. Matanya berkilat biru dan zombie-zombie di sekitar mereka berdiri diam, tunduk pada kehendaknya. Dunia tiba-tiba menjadi lebih aneh daripada mimpi buruk manapun. You sure about that? Wakey, what? Don't feel too good, does it? Hey? They died with dignity. Barry dan Brooke adalah penyintas legendaris dari tragedi pertama Wormwood. Brooke hasil eksperimen yang gagal, kini hidup di antara dua dunia, manusia dan zombie. Ia bisa mengendalikan mereka, berbicara dengan mereka, bahkan merasakan pikiran mereka. Saat mendengar bahwa Grace hampir dijadikan eksperimen serupa, wajahnya menegang. "Dia ingin membuat lebih banyak sepertiku," katanya dengan nada dingin. Dia ingin menjadikan dunia penuh budak mayat hidup. Reese yang kini menjadi buronan militer memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Ia tahu hanya satu cara untuk menebus dosanya, menghancurkan The Surgeon General. Barry mempersiapkan truk mereka, Brooke melatih kawanan zombie, dan Grace mencoba mengendalikan kekuatannya yang baru tumbuh. Perjalanan menuju markas musuh dipenuhi pertempuran. Zombie mutan mengejar mereka, ledakan mewarnai langit malam, dan Reese berjuang melawan pasukan yang dulu ia sebut rekan. Setiap tembakan yang ia lepaskan terasa seperti menghancurkan masa lalunya sendiri. Listen, I have medical supplies that can last.
Make pills. Akhirnya mereka tiba di pangkalan militer itu, kubu terakhir dari rezim gila. Brooke memimpin serangan, mengirim ribuan zombie ke gerbang besi. Chris dan Barry menabrak masuk dengan truk besar, melepaskan hujan peluru ke arah tentara. Pertempuran besar pun pecah, api membakar langit, darah dan logam bercampur jadi satu. The Surgeon General yang menyadari kekalahannya melepaskan ciptaan terakhirnya, zombie raksasa hasil fusion manusia dan mesin. Makhluk yang bahkan Brooke sulit dikendalikan. Monster itu menghancurkan semua yang ada di depannya, mengaum dengan suara dari neraka. Thought so. Bastard killed my brother. Hello, Toots! A bloke with his guts hanging on the outside. Chris terluka parah tapi tetap berjuang. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, meledakkan fasilitas dengan sumber bahan bakar zombie di dalam truknya. Ia menatap Brooke dan memberi isyarat singkat. "Selamatkan mereka," katanya. Brooke mengangguk lalu memusatkan pikirannya, menahan kawanan zombie agar Grace dan Barry bisa melarikan diri. Dalam kekacauan, Grace menekan detonator. Cahaya putih membelah malam, diikuti ledakan raksasa yang menelan seluruh markas. You have 30 seconds to evacuate. Get to the elevator! 9. Self-destruct sequence. Destruct sequence initiated. Now! No, wait. Seconds to evacuate. 8. 6. Goodbye. Api membumbung tinggi, menyapu habis laboratorium, monster dan The Surgeon General bersama semua dosanya. Ketika debu mereda, dunia tampak sunyi lagi. Dan di balik kabut yang berembus di atas gurun Australia, api kecil menyala di kejauhan. Tanda bahwa kehidupan entah bagaimana masih bertahan di antara debu dan darah.